Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Jadi kami punya program IG Live. Nah, nanti dari IG Live itu kami record, kami rekam, kemudian kita akan upload di YouTube. Jangan lupa ikuti terus channel Investasi Kesehatan, subscribe, dan jangan lupa follow IG-nya supaya Anda tidak ketinggalan informasinya. Salam sehat, sampai tua. Jangan jangan terlalu banyak. Hmm, iya, oke. Ya, ini coba ada yang bertanya lagi. Mungkin Sobat Fatima ada yang mau bertanya lagi, mumpung ada ahlinya di sini. Silahkan. Mungkin ini kali ya dok ya. Kalau untuk sariawan sendiri ini juga mungkin berhubungan sama kejadian gigi berlubang gitu. Benar nggak sih dok? Jadi makin sering giginya berlubang, makin sering katanya sariawan gitu dok. Itu lebih ke kebersihan. Iya, pada pasien yang banyak giginya berlubang, berarti kan kebersihan mulutnya kan kurang terjaga ya. Kebersihan mulutnya kurang terjaga, otomatis lesi-lesi yang bisa terjadi atau peradangan pada rongga mulut itu lebih sering terjadi. Salah satunya sih sariawan. Bisa aja terjadi radang gusi juga sering tuh. Gusi bedah seperti itu ya. Itu tanda-tanda mungkin plak dan kalkulus atau karang giginya banyak gitu. Itu juga bisa menyebabkan sariawan karena dia kan mengiritasi ya, tergesek-gesek jadinya gitu ya. Berarti harus ke dokter gigi tuh yang kayak gitu. Karena untuk pembersihan gigi dan mulut kita selalu merekomendasikan tiap 6 bulan itu harus kontrol rutin ke dokter gigi gitu. Oh iya. Iya, Mungkin ada pertanyaan oke, nih terus tadi. tadi dokter juga sempat iya ini lagi dicari. Tadi mungkin sempat dokter singgung ya dok, yang penggunaan antiseptik yang kumur-kumur dokter untuk uh, untuk mengurangi sariawan dokter. Tadi kan sempat disinggung katanya pertama pakai pasta gigi yang tidak punya atau yang tidak mengandung banyak deterjen ya dok ya. Nah terus ada yang tadi menggunakan garam untuk berkumur, atau kalau enggak pakai yang obat-obat kumur yang punya antiseptik nih dok. Nah kan ada orang yang memang sering ya, maksudnya kebiasaan tiap kali sikat gigi itu selalu kumur-kumur pakai antiseptik gitu dok. Kan banyak juga tuh di supermarket banyak yang jual gitu untuk obat-obatan kumur yang antiseptik, yang ada rasamin dan lain-lain. Nah itu sebenarnya dianjurkan nggak sih dok kalau untuk misalnya nggak ada sariawan terus kita kumur-kumur terlalu sering atau jadi kebiasaan gitu dokter? Ya, penggunaan obat kumur sebenarnya hanya sifatnya membantu aja jaga kebersihan mulut kita. Jadi yang utama tetap adalah pembersihan gigi dan mulut, penggunaan sikat gigi, pasta gigi yang baik, metodenya benar, gitu. Itu sebenarnya cukup. Tambahannya boleh penggunaan obat kumur, tapi obat kumur itu juga perlu kita perhatikan kandungannya. Apakah dia sifatnya mengiritasi gitu? Pada obat kumur yang mengandung alkohol itu kan menyebabkan si mukosa rongga mulut kita jadi kering. Jadi kalau misalnya dia keringnya karena si alkohol itu, ya berarti harus dihindari penggunaan obat kumur yang seperti itu. Oh ya, aku mungkin juga karena berhubung dengan mukosa kering ya, rongga mulut yang kering, aku bahas sedikit pada pasien yang dia perokok, peminum alkohol itu rongga mulutnya juga kering dan mudah sekali teriritasi. Biasanya juga mudah sekali mengalami si sariawan gitu. Apalagi rokok ya, kalau rokok itu kan ada zat-zat luar yang sebenarnya nggak baik gitu. Dia jadi menyebabkan perubahan pada si sel-sel di dalam mulut kita. Oh, Oke, ini aku jadi bacain secara nggak langsung juga ini himbauan ya untuk yang merokok ya dok ya, untuk mengurangi rokok karena memang Iya. tidak baik juga untuk kesehatan mulutnya ya. Iya, kesehatan mulut dan
Rokok jadi salah satu penyebab kanker mulut terbesar. Ya, jadi ya Iya, iya. jangan sering-sering lah merokok. Oke, ada lagi nih mungkin yang mau bertanya ya. Kita cari dulu. Silahkan yang mau bertanya. Ini belum ada pertanyaan lagi ya. Oke, mungkin dokter bisa sambil cerita dokter pengalamannya untuk menangani Oh, ini pasien-pasien yang ada pertanyaan dok. sariawan. Biasa sariawan Ada. di langit-langit itu karena apa dok? Ada pertanyaan dari Julio. Ya. Nah kalau di langit-langit itu kita perlu lihat dulu. Biasanya pada lesi-lesi yang terjadi pada langit-langit dan bergerumbul, itu kita perlu curigai. Bisa terjadi ya, salah satunya herpes. Herpes itu dia bisa menyebabkan sariawan, tapi kalau misalnya kita sebutnya herpes sore mouth gitu, itu dia sariawannya bentuknya bergerumbul dan bisa pada sudut mulut atau mungkin di langit-langit. Dan dia bisa dua sisi atau satu sisi. Makanya kalau misalnya ada sariawan pada langit-langit, ya kita perlu curigai mungkin ada infeksi virus di situ. Dan kalau seperti ini penanganannya kan kita hanya memberi penanganan sesuai dengan gejalanya aja. Karena virus kan dia self-limiting ya, kita harus menunggu dari imunnya pasien sendiri untuk menanggulangi itu. Paling ya kita memberikan penanganannya ya sesuai dengan gejalanya. Kalau memang sakit ya kita bisa berikan anti sakit, anti nyeri seperti topical agent atau mungkin obat kumur, antiseptik gitu. Ngomong-ngomong soal virus dokter, berarti ada beberapa sariawan yang menular gitu kah dok? Kalau misalnya karena virus? Kenapa? Kalau misalnya tadi kan dokter bilang ada penyebabnya karena virus nih dok. Nah ini kan virus itu kan gampang menular. Jadi apakah sariawan itu bisa menular dok? Virus yang bisa menular. Sariawan menjadi salah satu gambaran klinisnya. Gambaran klinis yang bisa muncul pada pasien yang mengalami salah satu virus gitu. Virus yang itu tuh flu Singapura salah satunya, itu juga bisa terjadi. Biasanya pada rongga mulutnya dia langit-langit mulutnya, ciri khasnya adalah langit-langit mulutnya ada lesi sariawan yang bergerumbul dan banyak. Nah kalau kayak gitu kan contagious ya, kalau virus yang kayak flu Singapura itu kan contagious. Nah herpes juga contagious. Nah itu harus kita hati-hati pada pasien seperti itu. Mungkin ya kita perlu treatment plan-nya ya harus mungkin diisolasi juga ya, jangan dicampur dengan anak lainnya gitu atau pasien lainnya. Yang kita takutkan justru virusnya adalah menular dari satu pasien ke pasien lainnya. Nah gambaran-gambaran informasi di rongga mulut itu yang bisa kita lihat. Bisa kita lihat salah satunya adalah kemunculan si lesi stomatitis gitu. Berarti sebenarnya virusnya yang berpindah gitu ya dok? Nah kalau misalnya ke orang lain belum tentu jadi sariawan lagi, tapi bisa di gejala yang lain gitu ya dok ya? Betul, bisa gejala yang lain. Ini kita cari pertanyaan lagi ya. Oh iya, tadi aku ada bahas tentang vitamin B ya. Vitamin B itu kan dia jadi membantu untuk memproduksi si sel darah. Nah, biasanya pada pasien yang anemia juga sering sekali muncul sariawan. Tapi sariawannya ini ya penyebabnya karena kualitas si sel darahnya juga kurang baik. Gitu. Jadi kualitas selnya karena nutrisi yang diberikan ke selnya berkurang, jadi ya sariawannya gampang sekali muncul. Jadi perlu diperhatikan apakah Anda anemia, diabetes, atau mungkin penderita ODHA, ya, autoimun. Nah itu
bisa kita lihat di situ, dan butuh pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi sariawan memberikan informasi apakah si pasien ini menderita penyakit sistemik lainnya. Ya, bisa jadi aware kita kan, jadinya aware kita untuk treatment plan selanjutnya. Mungkin dia ada gejala yang lain karena si gejala sistemiknya pas gitu. Ada pertanyaan lain? Ini ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau anak umur 6 tahun sariawan, dikasih obat apa ya, Dok ya? Nah, mungkin kalau khusus, maksudnya kasus bagi anak-anak kan lebih susah gitu ya, lebih nggak kooperatif, disuruh misalnya mungkin kumur yang air garam tadi itu perih atau seperti apa. Nah, kalau untuk anak-anak gimana nih, Dok? Untuk tips and triknya, Dok? Kalau anak-anak itu kan dia kita nggak bisa kasih obat kumur. Kenapa? Karena yang kita takutin adalah obat kumurnya justru ditelan anak-anaknya. Ya, dia belum bisa berkumur dengan baik dan benar gitu. Nah, justru aku rekomendasikan penggunaan obat yang mengurangi rasa nyerinya, lebih topical agent gitu. Atau mungkin kita bisa berikan NSAID, boleh loh. NSAID itu salah satu bentuk penanganan untuk mengurangi nyeri di si sariawan. Jadi kalau orang sariawan nggak harus cuma obat salep aja, bisa aja kita berikan paracetamol untuk mengurangi rasa nyerinya. Itu bisa membantu banget. Gitu. Jadi mengurangi rasa nyeri si anaknya. Gitu. Ya mungkin juga topical agentnya yang harus dicari ya, mungkin atau dibuat sendiri ya itu. Yang penting supaya anaknya tidak mengganggu rasa nyerinya itu tidak mengganggu aktivitas si anak. Gitu. Dan yang jelas topical agentnya bahannya harus aman supaya si anak itu nggak kenapa-napa gitu. Oke. Nah, ini mulai ada lagi, Dok, pertanyaannya nih, Dok. Apakah sariawan harus selalu diberikan obat, Dok? Nah, ini kira-kira gimana, Dok? Sariawan sebenarnya dia akan regenerasi sendiri sampai 14 hari gitu. Cuma yang kita tidak tahan biasanya sariawannya kan menyakitkan. Iya. Waktu tahap-tahap awal itu dia bentuknya seperti ulcerasi. Ulcerasi berarti kan ada jaringan yang hilang sebenarnya. Kalau kayak gitu biasanya sakit gitu. Jadi harus kita berikan obat untuk menutupi supaya tidak mudah tersentuh lagi. Penggunaan topical agent yang saat ini masih pionir utama untuk penanggulangan sariawan. Jadi lebih ke mengurangi rasa nyerinya kalau untuk sariawan. Iya, berarti supaya bisa gampang makan gitu ya, Dok ya? Iya, dan pencegahan ya. Kita judulnya nih harus. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.